Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pertolongan Allah untuk Masa Depan, ditulis oleh Monica Laros. Menurut psikolog McJ, kita cenderung memikirkan diri kita di masa depan seperti bagaimana kita memikirkan orang asing. Mengapa? Hal itu mungkin disebabkan oleh sesuatu yang kadang-kadang disebut sebagai kesenjangan empati. Sulit bagi kita untuk berempati dan peduli pada orang yang kita tidak kenal secara pribadi, bahkan diri sendiri versi masa depan. Karena itu, dalam pekerjaannya, Jay berusaha menolong orang-orang muda membayangkan diri mereka di masa depan dan mengambil langkah untuk peduli. Hal ini termasuk menyusun rencana bagi diri mereka di masa depan, supaya terbuka jalan bagi mereka untuk mengejar impian mereka dan terus berkembang. Dalam Mazmur 90, kita diundang untuk melihat hidup kita tidak hanya di masa kini, tetapi secara menyeluruh untuk meminta Allah menolong kita, menghitung hari-hari kita, sedemikian, hingga kita beroleh hati yang bijaksana.
dengan mengingat bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Kita diingatkan akan kebutuhan kita untuk terus bergantung kepada Allah. Kita memerlukan pertolongannya untuk belajar menemukan kepuasan dan sukacita tidak hanya saat ini melainkan seumur hidup kita. Kita memerlukan pertolongannya untuk belajar tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga generasi mendatang. Kita juga memerlukan pertolongannya untuk melayaninya dengan waktu yang diberikannya kepada kita dan memohon Dia meneguhkan perbuatan tangan dan hati kita. Dari ayat renungan ini kita dapat melihat bahwa Alkitab mengajak kita untuk mengenyangkan diri kita dengan Tuhan di pagi hari dengan kasih Tuhan. Kitab suci mengatakan bahwa jika kita menjadi kenyang oleh Tuhan di pagi hari, maka kita juga dapat memiliki sukacita penuh sepanjang hari-hari kita. Jadi bagaimana kita dapat mengenyangkan diri kita dengan kasih Tuhan di pagi hari? Menurut saya ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, berdoa di pagi hari. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan di pagi hari. Ini merupakan sebuah kebiasaan yang bahkan Yesus pun lakukan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Kita dapat berdoa kepada Tuhan untuk menceritakan tentang rencana dan harapan kita untuk hari ini. Meminta penyertaan-Nya sepanjang hari ini. Meminta kehendak-Nya atas hidup kita agar terjadi hari ini. Membantu kita untuk tetap bersukacita dan bersyukur sepanjang hari ini. Dan membukakan berkat-Nya untuk keluarga kita hari ini. Berdoa di pagi hari merupakan sesuatu yang sangat penting. Kedua, membaca Alkitab di pagi hari. Hal kedua yang dapat kita lakukan di pagi hari adalah membaca Alkitab. Banyak sekali perkataan-perkataan Tuhan yang dapat menguatkan kita di dalam Alkitab. Ketika kita sedang lemah, tidak bersemangat, kesulitan untuk bersyukur, perkataan Tuhan dapat membantu dalam mengingatkan diri kita bahwa Dia baik dan Dia belum meninggalkan kita. Doa adalah bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab adalah bagaimana Tuhan berbicara balik kepada kita. Bagi sebagian orang ketika sibuk menjadi lupa berdoa. Tetapi tidak demikian dengan Martin Luther, tokoh reformasi gereja. Ia berkata bahwa ia memiliki begitu banyak hal untuk dikerjakan sehingga ia meluangkan 3 jam pertama setiap hari untuk berdoa. Ketiga, memuji Tuhan melalui puji-pujian di pagi hari. Hal ketiga yang dapat kita lakukan di pagi hari adalah memuji Tuhan melalui puji-pujian. Saya sangat suka lagu puji-pujian karena lirik-lirik yang terkandung di dalamnya biasanya dapat mengingatkan saya kembali akan kasih Tuhan dan akan siapa diri saya di dalamnya. Kadang saya juga suka mendengarkan lagu dj rohani karena lebih hidup nuansa musiknya. Daud bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ia menyanyi, bermazmur dan menyembah Tuhan. Daud senantiasa mengharapkan Tuhan lebih daripada seorang penjaga yang mengharapkan pagi. Daud menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan doa sebagai percakapan dengan Tuhan secara pribadi. Bila setiap pagi kita merenungkan kebaikan Tuhan,
maka apapun yang terjadi sepanjang hari tetap membuat kita bersyukur. Karena itu, mari awali hari kita setiap pagi bersama Tuhan. Maka kita akan mengalami kekuatan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sepanjang hari. Kita bisa bersorak-sorai sepanjang hari karena kebaikan Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dapat semakin mempedulikan diri Anda di masa depan? Bagaimana dengan melihat gambaran besar kehidupan dapat membantu Anda melayani sesama lebih baik lagi? Hal ini patut kamu ketahui. Keterangan di awal Mazmur 90 berbunyi, doa Musa, Abdi Allah. Abdi Allah adalah istilah yang dipakai kira-kira 75 kali di dalam Perjanjian Lama untuk menyebut seorang juru bicara bagi Allah. Oleh karena itu, istilahnya dipakai untuk nabi-nabi yang melayani umat Israel. Lihat Hakim-Hakim 13 ayat 6 lalu 1 Samuel 2 ayat 27 kemudian 1 Raja-Raja 12 ayat 22 dan pasal 13 ayat 1, termasuk Elia dan Elisa, 2 Raja-Raja 1 ayat 9 dan pasal 4 ayat 16. Sebagai gelar kehormatan, sebutan itu sering disematkan pada Musa, Ulangan 33 ayat 1 dan Yosua 14 ayat 6 dan 1 Tawarikh 23 ayat 14 dan pasal 2 Tawarikh 30 ayat 16 dan Esra 3 ayat 2, dan Daud, 2 Tawarikh 8 ayat 14 beserta Nehemia 12 ayat 24 dan ayat 36. Mazmur 90 ditulis oleh Musa, sekitar tahun 1526 sampai dengan tahun 1406 sebelum Masehi, sehingga itulah Mazmur tertua di antara ke-150 Mazmur. Di samping Mazmur itu, Musa juga menulis nyanyian di laut, Keluaran 15 ayat 1 sampai 18, dan nyanyian Musa, Ulangan 31 ayat 19 dan pasal 32 ayat 1 sampai 43. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.